Misi ibu-ibu, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Sebelumnya pada ngapain nih? Sore duduk. Ya duduk-duduk aja, main-main desa kan. Namanya orang desa, nggak ada uang gerak. Jadi gini Bu, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita tuh di tahun 2024 sekarang ini bakal ngadain apa? Ada apa ya? Ada apa ya? Ya kalau menurut di TV dengar-dengar pemilu katanya. Oh, yang pemilihan presiden itu. Iya. Nah, benar ibu-ibu bahwasanya di tanggal 14 Februari itu kita akan mengadakan yang namanya Pesta Demokrasi. Sebelumnya Ya. ibu-ibu udah pernah nengok juga kan di TV kalau kita bakalan ngelaksanain pemilu keseluruhan dari presiden, DPR RI sampai ke bawah-bawahnya. Nah, saya mau tanya nih, ibu-ibu udah ada pandangan belum sih bakalan mau milih siapa? Nah, itu yang kami bingung sekarang ya kan Bu? Ada tiga calon presidennya. Iya. Nah, ya. Ibu udah ada yang tahu belum sih siapa calon-calon presiden kita yang bakal nyalon besok? Ada Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar kan ya. Nah, ya. Kalau untuk paslon nomor 1 itu ada Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, untuk paslon yang kedua itu ada Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan yang ketiga itu ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Udah sebelumnya ibu-ibu udah ada pandangan belum sih untuk siapa yang bakal ibu-ibu pilih ke depannya untuk menjadi pemimpin negara kita ini gitu? Ya kalau dipandang di TV ya, kalau orang bisa itu taunya di TV. Kalau nomor 1 itu rapi, sopan, cerdas, pintar. Pokoknya kalau mama-mama ini ya yang ditengok yang kecerdasan sama orangnya sopan, ya yang paling ngetop. Kalau aku ya Pak Anies ya kan Bu. Dari visi misinya kayaknya bisa lah membangun desa kita ini. Desa kita Pak Anies itu. Nah, kita ini nggak bisa ngelihat presiden itu kita memilihnya dengan alasan dia ganteng, dia rapi, dia ramah. Kita tuh harus berpikir ke depan bahwasanya calon yang mana yang bisa memberikan dampak positif dan kemajuan bagi desa kita ini. Sedangkan yang kita tahu desa kita ini sangat tertinggal dari desa-desa sebelumnya. Kita belum ada aspal, listrik juga masih sering mati, air juga belum terlalu memadai. Jika kemarau kita sering kekurangan air. Nah, jadi lebih baik kita memilih calon presiden atau caleg-caleg lainnya yang memimpin kabupaten, provinsi atau kota itu yang bisa membangun desa kita menjadi lebih baik. Contohnya dari partai PKS yang sudah mensurvei desa kita ini dan sudah ketuk palu untuk pengaspalan jalan di desa kita ini. Selanjutnya ada juga kemarin yang ini menyumbangkan sedikit dananya untuk melanjutkan pembangunan masjid di desa kita. Nah, jadi kan udah ada nampak kan Bu pandangan ke depan untuk siapa yang harus kita pilih untuk yang terbaik di desa kita ini. Jadi gimana nih ibu-ibu, udah ada pandangan belum untuk memilih siapa presidennya, DPR RI dan lain sebagainya untuk memimpin desa kita ini? Jadi gimana ibu, udah ada belum pandangan? Arti PKS, PKB itu Pak Anies ya, Dek ya. Nah ya, partai itu termasuk partainya Pak Anies. Jadi sudah terpandang dari bawah dan ke atasnya itu siapa yang lebih baik memimpin negara kita ini. Saya bukan memaksa ibu-ibu untuk memilih suatu paslon, tetapi saya mengajak ibu-ibu untuk melihat siapa calon yang dapat mampu merealisasikan keinginan-keinginan kita semua untuk mendapatkan desa yang lebih baik. Nah, jadi gitu ya Bu, sedikit saja. Jadi untuk itu saya ingatkan bahwa ibu-ibu harus datang ke TPS tanggal 14 Februari
dan jangan sia-siakan hak suaranya karena satu orang saja sangat bermanfaat bagi kita, bagi negara kita ini. Jadi kalau bisa ibu-ibu semua jangan golput ya Bu. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf sudah mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.